Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama-sama kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui renungan harian Toraya, edisi Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Mari menyambut Tuhan dengan penuh sukacita dalam keteduhan hati kita, dan untuk membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur boleh kembali menyambut hari karunia Tuhan pagi ini. Kami akan mengawali kehidupan hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar kami boleh diberi hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Melalui bacaan kita hari ini diberikan satu tema perenungan, yaitu di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Ulendui kameng kaulan nanai payan pa kamasianna puang. Sahabat rehat, jika kita sudah tahu hasil dari ketaatan kita melakukan sesuatu akan berbuah manis, maka tentu akan dengan sangat mudah kita taat. Tetapi bagaimana jika kita dituntut untuk taat sedangkan prosesnya tidak masuk akal dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan? Apakah kita akan tetap taat? Inilah yang juga dialami oleh Naaman, seorang panglima Raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya dalam ayat 10 pembacaan kita. Namun bagi Naaman, hal ini merupakan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal, terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya? Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Itulah reaksi pertama Naaman dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Namun atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri, serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Sahabat rehat, bukankah kita sering bertindak seperti Naaman? Tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita. Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak. Naaman mengalami mujizat kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengerti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Hanya ketaatan semata, hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Amin. Mari bersama-sama kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu, agar kami terus dimampukan untuk mengandalkan Engkau dalam segala tugas pekerjaan, usaha, pelayanan dan perjuangan hidup kami.
Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam komitmen untuk taat pada kehendak-Mu. Terlebih kami mengerti bahwa di balik semua keadaan kehidupan yang kami alami, ada rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, berduka cita, dan bahkan kami semua yang sedang berjuang dalam berbagai pergumulan hidup. Di dalam kasih Tuhan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun keadaan kehidupan yang kami alami, sungguh kami mau melibatkan Tuhan yang akan memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.